Wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila arwahi jami' sadatina Ali bin Alwiin wa jami' sadatina as-suhbiyyatil muhaqqiqin aynama kanu wa hallat arwahum fi masyariqil ardi ila magharibiha khususan sayyidina maulana al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina Muhammad maula dawilah wa sayyidina Abdurrahman Asgab Sayyidina Umar Mahdar, Sayyidina Bakar Sakran, Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Natta, Syekh Ali bin Abdullah Baras, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalaini, Sayyidina Syekh Khabil Hasan Syadili wa jamil awliya wa jami' ibadillah salihin jamil wa khusun ila ruhi Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Marsyadri, Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Qadir bin Ahmad Al-Faqih wa usulin furaim wa ila ruh man sam'anaha huna bisababihim Syekhna wa murabbi arwahin Al-Habib Ali bin Salim bin Ahmad Al-Idrus wa ila ruhi Sayyidina Al-Habib wa ila ruh muallifi hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Januzi wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa muallimina wa amatina wa amadil muslimin inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatan fil jannah wa yanfa'ana bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wa dunya wal akhirah wa binat an Allah yaftah alaina bijahihim wal futuh wal munu wal rusukh wa salahil jasad ruh ala hadin yakul salihah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Faslun fi syafaqati wan nasihati ila anqal dikatakan dalam sebuah syair balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira khattali di riwayat lain falam ara ghaira khattalin wa qali dia. Walam ara fil khutubi ashadda waqan wa as'ab min mu'adatir rijali. Disebutkan yang sebelumnya itu wa alaika bitahammul la siyama minas sufaha, wajib bagimu harus tahammul. Tahammul ini menanggung, sabar gitu ya, sabar terhadap godaan yang berat mungkin ya. Nah, kita sabar. Kalau di keluarga itu mungkin kalau punya anak-anak atau punya orang tua ya, mungkin orang tua ini biasanya kalau orang tua itu kalau sudah tua biasanya sering nyuruh, kadang nyuruhnya ini dengan hal-hal yang kadang-kadang kita sering tidak menyukai ya. Lah kita harus sabar terhadap itu, sabar melaksanakannya otomatis. Ini namanya menanggung gitu ya, menanggung sesuatu yang kita tidak suka dan kita sabar, namanya tahammul. Lah ini juga wajib bagimu bitahammuli, harus menanggung ya kesusahan, sabar dari apa ini? La siyama minas sufa, dari segala sesuatu, terutama dari orang-orang bodoh ya kan? Dari orang-orang bodoh kadang diganggu, mungkin tidak menghormati gitu ya. Biasanya kita kalau di pondok orang kenal kita, mungkin kita dihormati ya kan, dipuji-puji lah gitu ya, mungkin lah. Tapi satu saat kita ketemu orang sufaha, orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, bukan kita dihormati malah diejek-ejek ya. Nanti kita jalan, wih calon ustadz rek, nah, ini mesti janggal ke hati itu, kurang ajar gitu ya.
calon ustadz. Nah, kita harus sabar itu. Ya, kok nanti kita jalan pakai gamis, wis meh dadi Habib, nah, gitu ya. Ada seperti itu, ada. Kita sering seperti itu, kita sering. Apalagi Lebaran ya, mungkin sekarang sudah hendak begitu. Ya, mungkin tahun-tahun berapa tahun yang lalu masih seperti itu. Bahkan kita ini pernah dikatakan orang, sampai niki sekarang meh dadi Habib ya, gitu ya. Meh bondo gamis tok, katanya meh sekarang hampir jadi Habib, nah, gitu ya. Udah. Oh ini kalau orang pemarah satu kampleng ini kurang ajar, ya gitu. Kadang-kadang, naudzubillah, kadang ada yang ekstrim juga ngatakan, mayit melaku, gitu ya, kan pakai putih, ya kan, untungnya adalah mukanya, ya kan, apalagi pakai toilasan ya, pakai toilasan terus dikalungkan, berjalan putih-putih, kadang-kadang dianggap mayit, nah, gitu ya, mayit berjalan. Nah, begini ini harus sabar kita, ya, gitu ya. Jadi harus menanggung derita dalam masalah itu. Terus diapakan? Jangan diladeni, karena mereka tidak tahu. Kalau kita ladeni, kita sama saja, ya. Berarti sekelas, sekufu sama mereka, gitu ya. Berarti kita sama-sama bodoh. Bahkan lebih bodoh kita dari mereka, karena kita aslinya pinter kok jadi mengeladeni, lebih bodoh berarti. Kalau mereka karuan bodoh, nah, yang kita ini ya, yang mestinya tidak bodoh, kok kita ngeladeni berarti lebih bodoh. Nah gitu. Kemudian disebutkan dalam syair, balautun nasa, balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Aku telah meneliti manusia, aku telah memperhatikan manusia, ikhtabartu wamtahantu, ikhtabartu nguji, ya, nguji, terus meneliti, diuji, coba gitu ya, memperhatikan seluruh manusia ini, ya. Wamtahanantu annasa qarnan ba'da qarnin, masa demi masa, ay zamanan ba'da zamanin, waktu demi waktu. Kata beliau, falam ara, maka aku tidak pernah melihat ghaira khattalin waqali. Ada riwayat lain mengatakan waqali. Kalau di sini hanya waqali, khattali gitu ya. Jadi cuma satu. Ghaira khattalin waqali. Kecuali hianat dan pembenci. Kebanyakan manusia seperti itu. Jadi kebanyakan sifat manusia itu kebanyakan dia ini banyak pengkhianat dan pembenci. Oleh karena itu kita enggak usah ngereken manusia. Jadi enggak usah ngurus manusia, urus diri kita sendiri. Ya, enggak usah cari perhatian kepada manusia. Nanti kita ketipu, kita cari perhatian, ternyata yang kita harap perhatiannya ternyata membenci kita. Menipu kita ternyata. Ya. Menipu kita. Menipu gimana? Dia pura-pura perhatian, pura-pura masya Allah, tapi ternyata di hatinya membenci, ya kan? Ternyata di hatinya ada khianat yang kita tidak tahu. Gitu. Kemudian malam arafil khutubi asyadda waq'an wa as'ab min mu'adatir rijali. Dan aku tidak pernah aku tidak pernah melihat, ya, fil khutub, al khitab ini al khutub, perkara yang aku tidak pernah melihat perkara yang menyusahkan yang terjadi, ya, yang lebih parah, wa as'ab, dan yang lebih menyulitkan, gitu ya, min mu'adatir rijali, selain mu'adah itu bermusuhan dengan ar-rijali, dengan orang-orang, dengan orang lain. Jadi kalau kita ini hidup punya musuh, ini adalah perkara yang susah dan menyulitkan, nggak enak gitu ya. Tetangga kanan kiri kita musuhan dengan mereka, kita tidak bakal enak hidup kita.
enggak tenang. Ya. Keluar ngelirik orangnya, kita deg-degan hati kita. Nanti orang mau gerak-gerak gimana, kita kadang-kadang salah paham. Lapo ini, begitu ya. Juga dia sebegitu, kalau dia punya rasa benci pada kita, kadang-kadang kita ini sak gerak kita ini kadang-kadang disuudzoni, gitu. Nanti kalau terjadi sesuatu, misalnya dia ngeluh, atau kita sendiri yang ngeluh, gitu. Bapak mungkin capek sampai pusing kepala, kadang-kadang suudzon pada yang tetangga yang benci pada kita. Oh cocok ini orangnya ini tukang kedukun, saya ini wis disantet, begitu ya. Kadang-kadang sakit perut karena mules dianggap sudah nyantet, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang di lingkungan hidup bermasyarakat, banyak terjadi seperti itu. Ya, kadang salah paham, begitu ya. Wah, kalau sudah terjadi semacam itu, ini perkara yang sangat sulit. Jadi bermusuhan dengan ar-rijal, ini orang maksudnya, bermusuhan dengan orang lain ini sangat sesuatu yang sangat menyulitkan, payah. Nah, wa dziktu miraral asya' turra wa dzuktu mararatal asya' turra wa maduktu amarra minas su'ali. Dan aku telah duktu aku telah menyicipi, merasakan gitu ya, segala yang pahit rasanya. Mararatal asya', ya. Aku telah menyicipi segala sesuatu yang pahit rasanya. Wa maduktu amarra minas su'al, dan tidak ada yang lebih pahit rasa tadi itu daripada as-su'al, meminta sesuatu pada orang lain. Ngemis gitu ya, minta sesuatu pada orang lain. Ini kalau orang berakal adalah sesuatu yang sangat memalukan gitu ya. Pahit rasanya hidup ini kalau kita butuh sesuatu kok masih minta kepada orang. Dan ini adalah sifat yang jelek dan memalukan memang, ya, menghinakan diri. Kalau orang sudah mau minta pada sesuatu minta sesuatu pada orang lain, berarti dia telah menghinakan dirinya. Dan terhina otomatis. Ya. Lah terus kalau kita perlu usaha, ya kan? Allah memberi tenaga, memberi akal pada kita, harus usaha. Ya. Dan Allah tidaklah menakdirkan sesuatu pada kita berarti kita ini mampu, gitu ya. Belum terjadi, karena kita tidak sabar, akhirnya kita minta tolong pada sesuatu. Kita putus asa, akhirnya kita alternatif yang lain minta. Misalkan ini masalah keperluan. Ya. Wa maduktu amarra minas su'al, dan tidaklah aku menyicipi, merasakan sesuatu yang lebih pahit, tidak ada yang lebih pahit daripada as-su'al, meminta. Kemudian berikutnya, wa iyyaka an tadunna bil mu'min su'an fa innahu mansya'ul adawah. Wa iyyaka, hati-hati engkau, jangan sampai gitu ya. Wa iyyaka, hati-hati engkau, hati-hati, ihdar, hati-hati terhadap apa? Wa antadzunna bil mu'minina bil mu'min su'an, engkau berburuk sangka terhadap orang mukmin. Antadzunna, engkau menyangka bil mu'min, pada orang mukmin, su'an, sesuatu yang buruk, maksudnya buruk sangka gitu ya. Hati-hati engkau berburuk sangka kepada orang mukmin. Fa innahu mansya'ul adawah, sesungguhnya berburuk sangka itu adalah apa tadi? Tempat munculnya permusuhan. Sebab permunculnya permusuhan adalah berburuk sangka. Walaupun yang disangkakan itu benar, memang terjadi, itu tetap kesalahan bagi kita, bagi seseorang yang berburuk sangka. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dikatakan sahibu apa tadi? Husnul dhanni musibun wa in akhta. Orang yang memperbagus prasangka, orang yang bagus prasangkanya itu benar,
benar walaupun dia salah. Artinya apa? Kita berbaik sangka ternyata perasaan kita salah. Misal kita berprasangka kepada orang, ini orang ini baik, ternyata orang jelek, maka tetap prasangka kita ini tetap dihargai gitu ya, tetap dapat pahala prasangka kita. Dan tidak salah. Ya kan? Tapi sebaliknya wasahibu su'idzanni, orang yang berburuk sangka, sahibu su'idzan itu mukhti'un wa in asab. Dia dianggap salah atau sangat dianggap salah walaupun asaba prasangkanya benar. Tetap dosa gitu ya, tetap dosa. Dan buruk sangka ini adalah termasuk sesuatu perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Ada hadis mengatakan dua perkara yang sangat dicintai oleh Allah, ada dua perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ini nanti ada di Risatul Ma'awanah. Pertama, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Dua perkara yang paling jelek adalah buruk sangka, su'idzan kepada Allah dan wa su'idzanni kepada khalqillah, kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada hamba-hamba Allah yang lain, pada manusia yang lain. Ini adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka kita layak berbaik sangka gitu ya. Ya apa cara berbaik sangka? Saya tidak tahu, pokok anggap semua orang itu baik gitu ya. Kita saat ketemu orang ini semuanya mesti baik begitu. Tuh, enggak, saya tahu sendiri kok itu orang itu jelek loh. Mungkin yang Anda lihat itu kejelekan cuma yang Anda lihat toh. Pas Anda lihat itu jelek. Bisa jadi di belakang itu semuanya baik seperti itu. Tuh, dia enggak sholat kok waktu sholat. Bisa jadi ketika ente toh yang lihat pas enggak sholat atau mungkin dia lupa. Bisa jadi dia di belakang itu dia ahli tahajud seperti itu. Ya. Walaupun salah maka tetap baik dia. Dan bisa jadi dengan berkat bagusnya prasangka terhadap orang lain tadinya orang itu jelek jadi baik. Dengan apa? Berkat berbaik sangka. Yang tadinya orang jahat bisa bertobat, bisa jadi. Dengan berkahnya buruk sangka tadi. Dengan berkahnya berbaik sangka tadi. Nah, gitu ya. Wala yahillu dzalika, dan tidak halal, tidak boleh, haram gitu ya. Tidak boleh, wala yahillu dzalika. Tidak halal. Artinya haram. Jadi suudzon itu hukumnya tetap haram, tidak boleh. Ya. Apalagi seorang mukmin, ya kan? Orang mukmin. Ya. Orang jahat saja kita tetap harus berbaik sangka. Pencuri misalkan, tetap kita berbaik sangka pada mereka. Lo kan mencuri, iya bisa jadi mencurinya karena butuh ya Pak. Wes kerjaan ndak ada, kerjaan di PHK, sulit, anak istrinya sudah kelaparan, terpaksa mencuri. Nah, bagus kan? Walaupun niatnya memang dia mencuri, misalkan. Kita beralasan seperti itu, tetap baik ya. Mungkin ya anaknya kelaparan, terpaksa dia, sehingga misalkan terjadi betul demikian, orang ini ternyata mencurinya gara-gara kelaparan, keluarganya lapar, kerjaannya di PHK ya kan, terus hendak nutut terpaksa, kalau dia harus kerja dulu nunggu sehari mati anaknya, sudah terpaksa mencuri. Yang dosa siapa kira-kira? Kalau ada kejadian semacam itu, yang dosa bukan pencuri tapi yang dicuri hartanya, orang yang kaya. Kenapa? Orang kaya kok enggak peduli pada si miskin gitu ya. Jadi tetap harus berbaik sangka kepada siapapun. Dan akan manfaat ya kan, yang pernah kita ceritakan, ada seorang kotok torik yang bermalam yang kemalaman mau pulang, akhirnya dia bermalam di sebuah rumah, di sebuah rumah, ternyata penghuninya orang muhibbin kepada thalabatul ilm, kepada ahlul ilm. Nah,
tahu si tokoh torik si perampok ini kalau dia pecinta talabul ilm, ada yang ngaku santri. Ya fulan saya santri kemalaman ini ya apa ini? Saya mohon pokoknya saya ngampung turu gitu ya. Ngampung tidur di sini. Silakan dihormati, dijamu karena santri. Ya, padahal membohongi kan? Husnudzan. Ya. Husnudzan pelajar ilmu betulan dia. Subhanallah, ternyata dibohongi dia, sudah terlanjur husnudzan, sudah dibuka oleh Allah futuh berkat menghormati talabatul ilm, pelajar ilmu, ahlul ilm, padahal dia bohong, langsung dibuka oleh Allah futuh, terlanjur ya, terlanjur husnudzan padahal dibohongi, sudah alhamdulillah, ya kan? Rugi ndak rugi. Padahal yang dikasih makan, yang dijamu semalaman kotak torik perampok, rugi ndak rugi. Hasilnya apa? Terlanjur dibuka oleh Allah berkat husnudzan. Nah, gitu ya. Jadi husnudzan kepada siapa? Harus kepada siapapun. Kalau kita husnudzan, insya Allah nggak ada orang salah. Justru yang salah dirinya sendiri. Gitu ya kalau husnudzan. Maka sangat baik sekali apa yang telah dikatakan tadi oleh Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, apa? Sahibu husnudzanni musibun wa in akhta, wa sahibu su'idzan mukhti wa in asab. Salah dia walaupun benar. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya ada hadis ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dhannu bil mu'minina khaira. Dhannu berbaiklah, bersangkalah bil mu'minina kepada orang-orang mukmin khaira, dengan prasangka yang baik. Berprasangkalah dengan terhadap orang-orang mukmin dengan prasangka yang baik. Wa innama yansha'u dzalika min khabasin niyyah wa su'is sarirah, dan hanyalah tumbuh sangkaan tadi, buruk sangka tadi ya, itu tumbuhnya min khabasin niyyah, dari niat yang jelek. Ya tadi tuh ya, dia sudah niatnya sudah jelek, menyalahkan orang lain, menjelekkan orang lain, menjadikan orang lain tadi itu jelek, salah dan semacamnya. Dia berprasangka jelek pada orang tadi. Wa su'is sarirah, dan menandakan su'is sarirah, jeleknya as-sarirah, sarir hatinya, mata hati, dan jeleknya hati orang yang memiliki buruk sangka, berarti hatinya jelek. Nah, gitu ya. Wa su'is sarirah, sarir itu hatinya yang tersimpan di dada nih, hati jelek, hatinya sirnya dia, hatinya jelek. Kama qala Abu Thayyib, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Abu Thayyib, syi'ran berupa syair ucapannya. Apa kata beliau? Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu. Kalau jelek, sa'a jelek, buruk, fi'lul mar'i perbuatan seseorang, maka saat akan jelek pula dununuhu, prasangkanya. Berarti kalau kita ini senang suudzon, berarti memang kita ini orang jelek, ya kan? Memang kita ini sudah biasa jadi orang jelek kita ini. Wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, dan berarti dia ini sadaqa, telah membenarkan, menyetujui ma ya'taduhu, apa yang dibiasakan, gitu ya, apa yang dibiasakan, i'tada ya, apa yang telah dibiasakan oleh hatinya, min tawahhumi, dari dugaan-dugaan jelek. Dia berarti telah membenarkan kebiasaan hatinya yang memiliki prasangka jelek. Tawahum itu dugaan ya. Hatinya memiliki dugaan-dugaan jelek, dia telah menyetujui ya.
Terus bagaimana? Ya kalau kita jadi hati itu ya, namanya hati itu sebenarnya makhluk yang ada pada diri kita. Jadi kita ini dalam diri kita ada namanya makhluk, banyak makhluk, ada akal, ada hati, ya, yang ada pada diri kita, ada pada diri kita ini. Ini makhluk Allah Taala yang ada dalam hati kita. Dan termasuk keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, hati itu adalah termasuk makhluk yang tidak pernah diam dari perkataan, ya, entah baik, entah jelek, ya kan? Walaupun kita diam, hati kita tetap bicara, ya. Kita diam, malas kita mau ngomong, tapi hati tidak pernah diam, betul kan? Delok koncoy, kurang ajar arek iku. Padahal menang, ya. Menang di delok itu pencilaan, menang. Pak ketokane sabar, padahal hatinya deg-degan itu, panas. Kurang ajar arek iki, gitu ya. Gak gelem menang, metesek gitu. Dalam hatinya, dia menang tak? Orang mengira, oh ini orang sabar menek dicaci maki, belum tentu, ya kan ya. Ada orang dicaci maki, diem, belum tentu dia sabar. Teloan hatinya ikut sabar apa enggak? Wah hatinya gerundel, gitu ya. Awas nanti lihat cewekan ya, tak cekik gitu ya. Dalam hatinya, berarti dia ya podai berarti, ya kan. Dia enggak ngomong, ya, padahal hatinya sama, hati enggak pernah diam dari bicara. Kalau tidur, hatta tidur, buktinya nanti mimpi itu hatinya yang gerak, ya. Nah, gitu ya. Makanya ketika ada suara hati ini jelek, mau suudzon, maka jangan disetujui. Bagaimana caranya nggak menyetujuinya? Jangan diucapkan. Gitu ya, jangan dituruti, ojo diucapno, jangan dituruti, harus diputus gitu ya, tutup mata. Ketika ada hati mau suudon ditepis, koyok wong iki sing ndak bukan gitu ya. Jadi hati harus, jadi kita ini harus, jiwa kita ini harus apa caranya menepis hal tersebut. Kalau hati mau suudon kita harus tepis, ndak bukan. Dia kok enggak, bukan, gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus apa tadi? Yang harus memerangi. Nah, gitu. Nah, wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Berarti orang tadi juga telah sadaqa, membenarkan apa yang dibiasakan oleh hati tadi daripada prasangka buruk yang biasa dilakukan oleh hatinya. Wa ada muhibbihi biqauli udatihi, dan wa ada muhibbihi, dan dia membenci, adawah gitu ya, memusuhi, membenci. Siapa muhibbihi? Orang yang ia cintai atau orang yang mencintainya, dan dia membenci orang yang mencintainya biqauli udatihi, atas dasar ucapan musuhnya. Wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi, gitu ya. Wa asbaha, dan dia menjadi, berarti asbah ini apa, dia menjadi, ya, fi lailin, di malam hari, minasyakki, berada dalam keraguan, min lailin mudlim, berarti ini lail mudlim ini jadi naatnya lail ya. Wa asbah, asalnya begini, wa asbaha fi lailin mudlimi minasyakki, dia berada pada malam yang gelap, minasyakki, daripada keraguan. Jadi ketika kita ini suudzon pada orang lain gitu ya, dengan tanpa kejelasan, itu kalau orang ini punya mata hati, ya, dasarnya baik, dia bakal meragukan apa tadi, prasangkanya tadi, iya tah, gitu ya. Jadi kita siang hari sudah mengata-ngatai orang jelek, wah sudah dituduh gini gitu. Nanti ini kalau orang ini punya mata hati, gitu ya, orang ahli hidayah, dia malam hari mesti dia menyesali atau ragu.
meragukan suudzonnya. Iya tak ya? Jangan-jangan enggak ya? Nah, gitu. Maka hati-hati dengan suudzon. Kemudian disebutkan lagi wa unshidtu li ba'dihim, dan aku diberi nasyid oleh sebagian mereka. Kata si pengarang kitab ini ya. Tanahha anil qabih wala turidhu. Tanahha anil qabih ay singkirkan perbuatan jelek. Tanahha anil qabih wala taruddahu, dan jangan engkau hiraukan dia. Tanahha anil qabih ay utrukhu, bal utrukhu ya. Singkirkan, jangan hiraukan, tinggalkan gitu ya. Kejelekan tadi. Wala taruddu, jangan kau hiraukan. Wa man awlaitahu hasanan fazidhu, dan kepada siapa orang jadi wa man awlaitahu hasanan fazidhu, dan barang siapa yang engkau pada dia berjasa ya. Wa man awlaitahu hasanan, dan barang siapa yang engkau berjasa pada dia, gitu maksudnya. Dan barang siapa yang engkau berjasa kepada dia, maka fazidhu, tambahkan lagi. Misalnya kalau engkau berbuat baik pada orang, engkau berbuat baik kepada orang lain ya, maka fazidhu, tambahkan kebaikan tadi. Wa man awlaitahu hasanan fazidhu, dan barang siapa yang engkau walla itu ngurus ya. Barang siapa yang engkau memiliki jasa pada dia, engkau berbuat baik pada seseorang, maka tambahkan kebaikan terus. Jangan berhenti dari kebaikan. Satukfa min adwika kulla kaidin idza kadal adu fala takidhu. Satukfa, maka akan tercukupi min adwika, musuhmu, kulla kaidin, segala tipu daya. Maksudnya musuhmu ini nanti, kalau engkau punya musuh, jangan diladeni musuhmu. Kenapa? Karena musuhmu nanti akan tertipu sendiri dengan perbuatan jeleknya. Nggak usah menipu dia, nggak usah diladeni, nggak usah mengalahkan. Idza kadal adu fala takidhu, kalau kada ya apabila musuhmu itu menipumu, membuat tipu daya kepadamu, ya, fala takidhu, maka janganlah engkau ini membalas tipu daya kepada dia, gitu ya. Kalau musuhmu membuat tipu daya membuat tipu daya, fala takidhu, jangan engkau membuat tipu daya juga kepada dia. Sehingga nanti kalau kita menipu juga, maka berarti kita sama, gitu ya. Musuhmu ingin mencelakakanmu, maka engkau enggak usah mencelakakan dia, cukup cari selamat, menghindar, gitu ya. Enggak usah dihiraukan, karena musuh kalau dihiraukan, dia akan ibarat dia akan terkalahkan sendiri, ya kan? Akan terkalahkan sendiri, ibarat tambah mangkal, gitu ya. Tambah mangkal gregetan, akhirnya dia ngenes dengan perasaannya. Nah, Dzul Aqli wa unshidtu li Syekh al-Umaid Abil Fatah Al-Basti rahimahullah taala, aku diberi nasyid atau aku diberi qasidah, gitu ya,
oleh Syekh Al-Amid Abil Fatah Al-Basti rahimahullah taala. Qasidahnya berupa atau nasidnya berupa Dul aqli la yaslam min jahili. Dul aqli la yaslam min jahili. Orang yang berakal, atau dul aqli juga bisa orang yang berilmu gitu ya. Orang berilmu, orang yang punya akal, karena al-aqli juga bisa dimaknai dengan ilmu. Orang berakal, orang berilmu itu la yaslam min jahili, tidak akan selamat dari orang-orang jahil. Artinya apa? Orang berilmu itu mesti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Orang bodoh. Nah, gitu ya. Makanya kalau ada orang berakal, orang berilmu, ketika ada orang bodoh mengatakan bodoh pada dia, orang bodoh memusuhi dia, maka jangan dihiraukan, gitu ya. Kalau dihiraukan berarti sama-sama bodohnya, ya kan? Enggak ada bedanya, ya kan? Enggak ada bedanya dengan dia, berarti sama-sama bodoh. Nah, gitu.